Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Sepintas Bapak menyampaikan tentang gagal dewa. Iya, tag prosedur ya. Betul ya. Setelah minggu kemarin kalian gagal ketika ada kegiatan, kita lanjutkan dengan pembelajaran teks prosedur. Ya. Baik, pembelajaran teks prosedur itu sendiri meliputi pertama instruksi dan informasi apa saja itu teks prosedur, kemudian rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Juga terakhir, kalian mampu menyusun sebuah teks prosedur. Adapun tentang informasi apa itu teks prosedur meliputi definisi dan ciri teks prosedur, kemudian jenis-jenis teks prosedur, dan cara menentukan tahap-tahap dalam teks prosedur. Apa saja itu teks prosedur? Secara bahasa, teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis dan teratur sehingga tujuan apa yang hendak dilaksanakan itu tercapai. Adapun teks prosedur memiliki ciri-ciri. 1. Berisikan langkah-langkah. Itu adalah teks prosedur. 2. Disusun secara informatif, artinya menyampaikan informasi. 3. Dijelaskan secara terperinci, secara detail, biar jelas apa yang dilakukan. 4. Bersifat objektif, apa adanya. 5. Menggunakan syarat atau pilihan. 6. Kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis, yaitu teks prosedur yang menjelaskan proses suatu pekerjaan atau sesuatu bagaimana cara bekerja, atau tentang instruksi secara manual. Ya. Kembali lagi bahwa teks prosedur ada 3 jenis. 1. Prosedur yang menjelaskan proses. 2. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. 3. Teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pertama, tahapan-tahapan itu adalah tahapan yang harus tempuh dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah karena mengandung banyak perintah. Disebutnya kalimat imperatif. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif, artinya pernyataan. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberikan informasi. Kemudian pernyataan umum dan tahap-tahap dalam teks prosedur, yaitu tahap dalam proses. Kemudian dibuatkan pernyataan umum dan langkah-langkahnya. Kita merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 2 bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik apa yang hendak dijelaskan dalam teks tersebut. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur itu sendiri. Kemudian, merancang tahapan dalam teks prosedur ada 4 langkah.
1. Menentukan topik yang akan disampaikan. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. 4. Menyusun teks prosedur secara utuh atau menyeluruh. Ya. Sedangkan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur meliputi strukturnya itu 1 adalah bagian tujuan. Bagian ini dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks tersebut. Misalnya, apa itu nasi goreng, kemudian bagaimana cara membuatnya. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Nah, itu adalah penyampaian tujuan pembuatan nasi goreng. Bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan atau alat-alat material yang diperlukan, akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian. Tadi pembuatan itu harus menyediakan bahan dan alat. Tetapi kalau misalnya langkah-langkah kalian mematikan komputer atau membuat file di dalam komputer, itu tidak ada bahan dan alat-alat yang diperlukan, tapi langsung menggunakannya. Ketiga, bagian langkah-langkah. Nah, bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Baik, itulah barangkali langkah-langkahnya. Sedangkan aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks prosedur adalah 1. Ada penanda wacana. 2. Penggunaan kata ganti atau pronomina. 3. Menggunakan konjungsi. 4. Menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup pelajaran ini. Kita bertemu lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.